Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Sudah, ya? sudah. Oke, karena udah jam 9 nanti biar bisa lebih awal, terus kemudian Bu Andri tidak nabrak, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi parasitologi yang berikutnya ya, tentang soil transmitted helminth atau sering disebut dengan cacing yang penularannya membutuhkan tanah untuk menjadi bentuk infektif ya. Jadi seseorang itu kalau tertular oleh telur cacing ini itu kalau tidak mengalami perkembangbiakan dulu sebelum masuk di tanah itu biasanya tidak bisa menjadi bentuk yang infektif ya. Jadi walaupun sebanyak apapun telur itu, tapi kalau bentuknya belum jadi telur yang infektif, itu tidak akan bisa tertular oleh cacing ini ya, gitu. Nah, apa saja yang termasuk soil transmitted helminth ini? Yang pertama ada Ascaris lumbricoides atau disebut dengan usus halus ya. Ini ada di usus halus. Kemudian Ancylostoma duodenalis ya. Necator americanus, terus Strongyloides stercoralis. Ketiga spesies ini ya, dua spesies ini sebetulnya itu sering disebut dengan cacing tambang ya. Karena dulu kasus ini sering ditemukan pada daerah-daerah pertambangan yang di mana higien sanitasinya buruk. Di sana ada cacing yang berkembang biak di sana dan menjadi endemis di pertambangan tersebut, sehingga banyak sekali pekerja tambang itu yang tertular oleh kedua cacing ini ya. Nah, yang berikutnya adalah Strongyloides stercoralis. Ini kenapa dimasukkan? Karena morfologi dari strongyloid ini hampir mirip dengan kedua cacing tambang yang ada di sini ya, yaitu Ancylos dan Necator. Yang terakhir adalah Trichuris trichiura atau disebut dengan cacing cambuk ya karena bentuknya mirip sekali dengan cambuk. Ini habitatnya ada di usus besar ya. Jadi untuk Trichuris trichiura ini habitatnya ada di usus besar. Kemudian kita lihat morfologi dari cacing Ascaris lumbricoides. Ini salah ya menulisnya ya. Seharusnya Ascaris L-nya kecil ya. Huruf L-nya kecil ini. Ini salah ya. Karena kemarin kita sudah jelaskan taksonominya ya. Menulis apa itu huruf dalam spesies parasit itu seperti apa ya. Nah, habitatnya itu adalah usus halus seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, membedakan kalau kita bicara tentang cacing dewasa itu kita bisa membedakan antara jantan dan betina ya. Hampir semua golongan soil transmitted helminth ini itu untuk membedakan jantan dan betinanya sangat mudah ya, yaitu dengan melihat ekornya yang melengkung seperti ini ya. Jadi kalau di ujung ekornya itu kelihatan melengkung seperti ini, itu adalah jantan. Tapi kalau ujung ekornya lancip seperti ini, itu adalah yang betina. Nah, di dalam cacing tersebut, morfologinya apa? Jadi, cacing ini sebenarnya mirip sekali dengan cacing tanah ya. Baik dari segi ukuran maupun apa itu panjang itu hampir mirip dengan cacing tanah ya. Dan ini di antara seluruh cacing yang menginfeksi manusia, terutama nematoda ini paling besar ukurannya ya, di antara cacing-cacing yang lain. Yaitu berapa? Sekitar 10-30 cm. Jadi sepanjang penggaris kita yang sering kita bawa-bawa itu panjangnya 30 cm. Kemudian yang betina agak panjang sedikit ya. Tuh. Terus kulitnya itu sebetulnya kalau diperhatikan ada garis-garis seperti ini ya.
Saya pernah megang cacing ini, bentuk segarnya itu ternyata sangat kuat sekali, elastis sekali, ya. Jadi kita tarik-tarik itu juga sangat kuat, ya, nggak mudah patah. Nah, kemudian bisa berwarna coklatan atau merah, kemerahan atau agak pucat begitu ya, seperti mie gitu. Kemudian yang paling khas itu adalah kalau kita perhatikan adalah daerah mulutnya ya. Daerah mulutnya itu mempunyai seperti 3 buah bibir ya. Jadi ini bibir pertama, bibir kedua, bibir ketiga ya. Jadi kalau kita perhatikan itu di bagian mulutnya itu seperti ada pinggangnya seperti ini, terus ada kayak bibirnya ya. Bibirnya 3 macam ya. Maksudnya 3 buah bukan 3 macam ya. Kemudian kalau telur bagaimana? Telur yang fertil itu tandanya adalah telur yang berisi sel telur maupun larva ya, sel telur ataupun larva ya. Nah, kalau ini telurnya itu berisi morula-morula yang tidak beraturan itu biasanya itu telur yang tidak dibuahi atau telur infertil. Nah, bisa juga telur itu ketika kondisi lingkungannya tidak baik itu menjadi telur yang ini maaf bukan telur infertil ya, ini sebenarnya telur fertil tapi yang dikortikasi ya. Dikortikasi itu apa? Terjadi pengelupasan dinding telur bagian luar ya. Jadi telur ini bisa jadi dinding luarnya itu mengelupas dan menjadi bentuk seperti ini ya, dindingnya tipis seperti ini ya. Nah, ciri telur fertil bagaimana? Ya, kalau yang bentuk utuhnya itu dindingnya 3 lapis. Tapi kalau fertil yang dikortikasi itu dindingnya hanya 2 lapis ya, karena lapisan albuminoidnya itu terkelupas. Nah, 3 lapis itu apa? Lapisan pitelin, lipoid, ya, terus lapisan glikogen ya. Glikogen itu merupakan protein albuminoid ya, yang terletak di bagian luar. Kemudian kadang juga ini bisa terkikis menjadi 2 lapis saja yang disebut dengan dekortikasi ya. Jadi sering disebut dengan telur dekortikasi. Kalau isinya sama ya, ada sel telur. Dan inilah telur ini yang ketika jatuh di tanah itu akan berkembang menjadi telur yang infektif ya. Tapi kalau telur yang infertil itu dindingnya 2 lapis ya. Kemudian bentuknya juga kasar ya. Kemudian ini tidak bisa berkembang ya. Jadi telur cacing ini walaupun di tanah itu tidak akan bisa berkembang ya gitu. Kemudian reproduksi telur ini ternyata sehari bisa menghasilkan 200.000 telur per hari ya. Jadi sangat produktif sekali. Jadi satu ekor cacing betina itu bisa menghasilkan 200.000 telur per hari. Ini mungkin bisa Anda catat jumlah telur ini ketika nanti Anda praktikum namanya Katokats ya. Pada saat praktikum Katokat itu kita bisa memprediksi eh, apa itu status infeksi ya, apakah infeksi ringan, sedang ataupun berat. Nah, ini siklus hidupnya ya. Tentunya diawali dengan telur yang keluar bersama feses di dalam tanah ya. Kalau telur itu fertil, dia akan berkembang dulu ya. Berkembang nanti akan menjadi telur yang berisi larva seperti ini ya. Nah, kalau dia masuk ke dalam mulut, dia akan langsung nembus ke usus halus, usus besar, dan nanti setelah di sini dia bisa menembus pembuluh darah sampai ke paru-paru, kemudian jantung ya, dia masuk ke peredaran darah, terus jadi menetap di usus halus ini ya gitu. Ya makanya penderita ini itu bisa saja terjadi
mutah ya, karena ada pneumonitis ya. Jadi bisa saja menyerang di daerah paru-paru ini, batuk-batuk dan, mutah gitu ya. Kemudian kalau telur itu hinggap selain manusia, itu dia tidak bisa berkembang ya, karena manusia merupakan satu-satunya host definitif ya. Kemarin sudah saya jelaskan host definitif itu apa gitu ya. Ada host perantara, host definitif dan host reservoir ya gitu. Kemudian tahap dari siklus hidup cacing ini adalah seperti ini, dimulai dari telur ya. Telur yang fertil, kemudian terjadi pertumbuhan selama kurang lebih 3 minggu dan dia berkembang menjadi larva ya. Ya. Larva inilah yang nanti bersifat infektif ya. Nah, telur yang infektif tadi jika tertelan dia akan menetas, kemudian larva keluar dan menembus sampai ke usus halus ya. Bisa saja larva itu bermigrasi ke paru-paru ya. Nah, disinilah yang sering mengalami kelainan-kelainan ketika terjadi migrasi ke paru-paru itu ya, karena menembus pembuluh darah dari vena, kemudian jantung, paru dan seterusnya ya, gitu. Kemudian menuju bronkus ya, eh, terus laring dan dia akhirnya bisa masuk lagi ke dalam usus halus ya, gitu. Kemudian jika ada jantan dan betina bertemu di situ, maka terjadilah suatu perkawinan dan menghasilkan eh, tadi produksi telur yang 200.000 eh, per ekor per hari itu ya. Nah, kelainannya yang ditimbulkan seperti apa ya? Kelainan yang ditimbulkan oleh larva maupun cacing dewasa, kalau bentuk larva karena terjadi long migration ya di paru tadi bisa menyebabkan pneumonia ya. Ya, jadi larvanya tadi menembus ke paru-paru terjadi pneumonia ya, batuk ya. Jadi itu kalau dari larva ya. Nah, berat ringannya itu tergantung dari jumlah larva ya. Jumlah larva dan daya tahan penderita. Kalau larvanya banyak tapi penderitanya tahan ya dia akan tidak menyebabkan pneumonia yang berat ya. Kemudian jika kelainan akibat larva yang besar menimbulkan keadaan yang disebut dengan Loeffler syndrome ya. Jadi ada gejala klinis yang khas yang ditimbulkan oleh larva namanya Loeffler syndrome ya. Ini nanti kalau dikeluarkan di ujian Anda harus bisa menjawab. Yaitu badannya panas, batuk, sesak, terus kadang-kadang larva ini bisa saja ditemukan di dalam parunya ya gitu. Terus pada pemeriksaan darah tepi karena respon dari larva ini sering menimbulkan eosinofil ya. Jadi terjadi peningkatan jumlah eosinofil ya. Larva ini juga bisa menimbulkan kelainan pada organ-organ tergantung dari lokasinya ya. Nah, sekarang kalau cacing dewasa itu terjadi pencernaan penyerapan gangguan. Jadi gangguan pencernaan penyerapan makanan di lumen-lumen usus ya. Sehingga apa? Terjadi namanya tidak enak di perut atau merasa sesek ya, dispepsia ya. Atau kadang buang airnya itu besar-besar gitu. Ya, keras gitu. Kemudian bila cacing berada di dalam jumlah besar dan membentuk gumpalan atau bolus ya, dapat menimbulkan sumbatan ya, usus ya. Jadi cacing itu saking berjubelnya bisa saja jadi sumbatan di usus ya. Tak jarang juga ditemukan cacing dewasa yang bermigrasi dari usus, misalnya ke lambung, esophagus dan seterusnya. Ya saking banyaknya dia akan bermigrasi ya.
Kemudian cacing ini juga mengeluarkan bahan-bahan metabolit ya yang terserap di dalam usus sehingga terjadi gejala toksisitas ya, berupa terjadi reaksi alergi, demam dan seperti tifoid ya. Diagnosisnya tentunya yang pertama adalah menemukan telur ataupun cacing dewasa ya. Telur bisa ditemukan di dalam feses, cacing dewasa mungkin ditemukan di dalam usus atau mungkin kalau misalnya apa itu penderitanya muntah bisa saja bisa keluar bersama muntahan tersebut. Nah, terus pada pemeriksaan darah ya sering disebut ditemukan adanya eosinofilia ya, peningkatan jumlah eosinofil ya. Kalau dilakukan tes kulit, scrap test ya, scrap test itu eh, hasilnya juga positif. Kemudian obat yang paling umum ya adalah golongan membedasol ya, membedasol, thiabendazole, pirantel pamoat dan seterusnya ya. Ini adalah golongan-golongan yang sekarang sering dikemas dalam bentuk obat cacing namanya Combantrin itu ya. Nah, untuk pencegahannya saya kira bikin sanitasi yang baik ya dari mencuci tangan, memakan sayuran yang harus dicuci dulu dan seterusnya ya. Atau menghindari pemakaian tinja sebagai pupuk ya. Jadi kadang juga di feses itu digunakan untuk memupuk tanaman ya. Jadi kalau tidak dicuci bersih ya nanti bisa saja menular ke kita ya. Oke, yang berikutnya adalah cacing tambang, rockworm ya. Ya. Cacing tambang itu sebetulnya spesiesnya banyak ya. Spesiesnya banyak sekali ya. Dan Necator americanus, Ancylus duodenalis dan seterusnya, tapi yang akan banyak kita pelajari adalah dua ini ya, Necator dan Ancylus. Nah, dari cacing dewasa yang kita bisa bedakan adalah bentuk mulutnya ya. Ancylus itu mempunyai mulut yang ada semacam kayak giginya ya. Ada giginya yang runcing kiri kanan dua pasang itu. Tapi kalau Necator itu giginya seperti lempeng pemotong ya. Jadi seperti nggak ada giginya ya, hanya kayak gigi pemotong itu ya. Gitu. Kemudian perbedaannya itu adalah dalam keadaan istirahat atau relaksasi, kalau Necator itu membentuk huruf S, tapi kalau Ancylus membentuk huruf C ya. Jadi bentuk matinya itu beda ya. Kalau Necator membentuk S, kalau Ancylus membentuk huruf C. Ya. Terus giginya tadi sudah sampaikan itu adalah bentuknya Necator adalah cutting plate ya. Kalau ini adalah gigi ya gitu. Itu yang paling menonjol untuk membedakan antara Ancylus dan Necator ya. Kemudian telurnya ya. Telurnya itu tidak bisa dibedakan antara Ancylus dan Necator, nggak bisa dibedakan ya. Bentuk telurnya sama ya. Bentuknya sama seperti ini ya. Gitu. Bentuknya sama seperti ini ya. Itu kemudian nanti bisa dilihat dari morfologi mulutnya ini tadi kalau yang dewasa. Ya, yang Ancylus itu ada giginya, kalau ini lempeng pemotong kitin seperti ini ya. Itu untuk mulutnya nanti kalau kita lihat di laborat kalau saat praktikum seperti ini ya. Kemudian ujung ekornya itu ada namanya bursa kopulatrix ya. Bursa kopulatrix ya. Bedanya itu bursa kopulatrixnya itu kalau yang ini celahnya dangkal ya. Jadi ini celah ini ya. Ini yang saya tunjuk ini adalah celah dangkal hanya melengkung seperti ini ya. Tapi kalau yang
kalau yang apa itu nekator itu celahnya dalam seperti huruf V, celahnya dalam ya. Kalau dari sisi telur sama ya, nggak ada beda. Nah, manusia bisa terinfeksi dari mana? Adalah dengan telur yang menetas ini kemudian menembus kulit ya, menembus kulit, nanti melalui peredaran darah dia akan mencari usus ya sampai ke tenggorokan, paru, kemudian nanti menjadi dewasanya di usus ya. Nanti terus kalau sudah di usus ada perkembangan perkawinan jantan dan betina, dia menghasilkan telur dan keluar lagi bersama. Jadi ini untuk cacing tambang ini penularannya adalah dengan perkembangan jadi larva dulu ya, itu nggak bisa dari telurnya ya. Nah, gejala klinisnya itu yang pertama akibat larva yang menembus kulit itu terjadi gatal-gatal ya, namanya ground it ya. Ground itu bawah atau tanah, it itu karena merasa seperti panas ya, gitu. Gatal-gatal begitu ya. Bisa juga disebut dengan creping eruption ya. Namanya cutaneous larva migran karena perpindahan ya. Jadi larva itu berpindah dari satu ke tempat lain itu seperti berjalan gitu ya. Ada seperti kayak jalannya cacing itu ya, larva ya. Kemudian selama mengalami periode di paru ya, bisa menimbulkan bronkitis, bronkopneumonia dan eosinofilia. Kemudian kalau jadi cacing dewasa itu karena dia cacing itu menghisap darah akan menimbulkan kekurangan darah ya. Akan jadi perdarahan karena cacing ini menghisap darah kurang lebih 0,03 cc per darah per hari ya, sehingga gigitan-gigitan itu sering menimbulkan darah dan menimbulkan namanya anemi ya. Aneminya jenisnya mikrositik hipokromik ya, atau hipokromik mikrositik ya. Jadi sel darahnya pucat, kemudian ukurannya kecil-kecil ya. Diagnosanya tentunya ya dilihat dari gejala klinisnya, kelihatan pucat, perut buncit dan seterusnya. Nah, untuk diagnosanya yang pasti ya seperti Askaris tadi menemukan cacing dewasa atau telur pada feses ya. Nah, pengobatannya hampir sama dengan Askaris tadi ya, menggunakan preparat tiabendazol dan seterusnya ya. Mebendazol, pirantel pamuat, tiabendazol dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan obat yang suportif ya, yang untuk mengganti adanya Fe di dalam darah sehingga anemi itu bisa teratasi ya. Jadi karena penderita juga mengalami anemi, kadang-kadang obatnya juga ditambahkan dengan obat yang mengandung Fe besi ya. Pencegahan juga hampir sama, higien sanitasinya dan seterusnya. Nah, tadi ada bentuk larva itu ya, bentuk larva dari ini itu ternyata kita bisa membiakkan larva ini ya. Jadi larva ini bisa kita biakkan yang disebut dengan metode Harada Mori ya. Nanti itu akan disampaikan di praktikum. Nanti telur ini kita tetaskan di dalam media air, nanti terus akan ditemukan bentuk larva seperti ini ya. Baik larva Rhabditiform maupun larva Filariform. Kalau habis menetas itu namanya larva Rhabditiform, di mana letak bulbus usopagusnya bulatan ini ada di sepertiga anterior badan ya. Tapi kalau Filariform itu ada di tengah-tengah badan ya, antara ekor dan kepala ada di tengah-tengahnya, bulbus usopagusnya ya. Kalau ini ada di sepertiga. Kemudian ini yang temennya tadi
Strongyloides stercoralis yang hampir mirip dengan cacing tambang itu secara morfologi hampir sama ya. Jadi ada bentuk larvanya juga, cuman untuk eh, apa itu untuk larva larva cacing Strongyloides stercoralis ini ujung ekornya tidak lurus ya, jadi kayak tumpul. Nanti untuk membedakan Strongyloides dengan cacing tambang, larvanya adalah dengan melihat ujung ekornya ya. Kalau ujung ekornya lurus, lancip itu punyanya cacing tambang, tapi kalau bentuknya tumpul itu punyanya Strongyloides stercoralis. Nah, cacing ini bisa juga ternyata hidup bebas ya. Jadi bisa berkembang di tanah ya. Tidak harus masuk ke manusia ya. Gitu. Namanya free living generation ya. Jadi dia hidup bebas ya. Kemudian secara umum ini hampir sama larvanya ya. Larva dari parasit ini ya. Filariform maupun apa itu hampir mirip dengan cacing tambang tadi ya. Kemudian ciri free living juga hampir sama, hanya ukurannya lebih besar ya, lebih gemuk gitu. Nanti kalau di praktikum akan ditunjukkan morfologinya ya. Nah, ini siklus hidupnya juga hampir sama dengan tadi ya, dengan cacing tambang tadi ya. Dia bisa saja menetas hidup bebas di alam atau menetas kemudian masuk ke manusia. Kemudian siklus hidupnya itu bisa indirect ya, jadi tidak langsung, langsung dan autoinfeksi. Autoinfeksi adalah ketika seseorang menderita cacing tersebut, dia akan cacing itu menetas dan menginfeksi lagi, namanya autoinfeksi ya. Jadi kalau cacing itu menetas di dalam tubuhnya, kemudian menginfeksi lagi, namanya autoinfeksi. Kemudian apa sih yang disebut dengan indirect development? Itu adalah eh, dia akan berkembang dulu di atas tanah, kemudian mengalami perkembangbiakan dan menjadi larva dan dewasa ya. Gitu. Kemudian kalau direct ya dia harus masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi dia masuk ke tubuh manusia untuk berkembang. Kemudian kalau autoinfeksi ya tadi sudah saya sebutkan tadi dia menjadi internal ya di dalam tubuh manusia, kemudian di dalam perianal dia akan menginfeksi ulang ya gitu. Autoinfeksi itu bisa terjadi dengan invasi filariform ya dari perianal. Jadi menetas di dalam di dalam anus dia masuk ke dalam tanah atau dari mukosa usus ya di dalam usus sendiri atau penetrasi pada level yang dari tempat infeksi ya. Bisa juga dari metamorfosis rabitiform larva yang menembus muscularis mucosa ke lapisan yang lebih dalam ya. Jadi prinsipnya autoinfeksi tadi ya, bahwa dia itu berkembang di situ kemudian menginfeksi ulang penderita tersebut ya. Gejala klinisnya hampir sama dengan cacing tambang ya, gitu. Mirip dengan cacing tambang, ada eosinofilia, anemi dan seterusnya ya. Kemudian pencegahan juga sama ya, higien, kemudian mencuci tangan dan seterusnya itu, kemudian pengobatannya ya sama dengan preparat mebendazole ya. Yang terakhir ini adalah cacing cambuk Trichuris trichiura, ini bentuknya seperti mirip cambuk
Yang bagian besarnya adalah merupakan ekornya, yang bagian kecil itu adalah merupakan kepalanya ya. Tadi sudah saya sebutkan kalau membedakan jantan dan betina ketika cacing dewasa adalah dengan dilihat ujung ekornya ya. Apakah melingkar atau lurus ya. Nah, telurnya khas seperti ini ya. Ada tonjolan yang sering disebut dengan mucoid plaque ya. Kedua tonjolan seperti ini, dindingnya 3 lapis ya, bentuknya oval memanjang seperti ini ya. Cara infeksinya hampir mirip dengan Ascaris ya. Dia harus berkembang dulu di dalam tanah menjadi bentuk yang fertil, bentuk yang infektif, baru bisa menginfeksi manusia. Gejala di klinisnya itu ini agak berbeda. Kalau ini adalah menimbulkan diare ya, diare. Jadi investasi cacing yang banyak itu bisa menimbulkan namanya diare ya. Terus gejala yang timbul itu dipengaruhi oleh perlekatan cacing pada dinding mukosa ya. Bisa terjadi iritasi, terjadi penyumbatan atau anemi ya. Terus ada reaksi alergi ya pada kolon, pada prostat. Kemudian ada juga terjadi anemi tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, diagnosanya ya sama ya, tinggal ditemukannya ada telur di dalam feses. Pengobatan juga sama karena ini apa itu golongan cacing khusus menggunakan thiabindazol, mebendazole dan seterusnya. Pirantil pamuat ya. Nah, pencegahannya yaitu mencegah telur masuknya ya. Kemarin ada jelasan mode of infection. Jadi cacing itu hampir mirip dengan Ascaris ya, Ascaris. Nah, saya kira itu untuk materi saya kali ini. Kemudian minggu depan tinggal membahas tentang nematoda non soil. Kalau tadi soil transmitted helminth, ini adalah non soil, ada Oxyuris vermicularis dan Trichinella spiralis. Kemudian nematoda darah dan jaringan itu ada Wuchereria bancrofti dan Malayi ya. Nanti kalau sudah berarti materi saya sudah selesai, tinggal dilanjutkan oleh dosen yang lain ya. Oke, saya kira itu dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Sudah ya, cukup ya. Nanti coba saya kirimkan materi ini ya nanti untuk buat belajar. Ini habis ini Bu Andri ya yang isi ya. Ya, Pak.